Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas nikmat Allah yang Maha Kuasa yang telah dilimpahkan sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat. Yang kami hormati Ibu Mahmuda selaku dosen dan juga teman-teman yang kami cintai. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul relasi interpersonal. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Nindi Kapitala Ini Zanati dengan NIM 24514000037. Dan saya Rizky Setiawan dengan NIM 24514000009. Saya Teh Karena Wijanesa Purnomo dengan NIM 245140035. Saya Nabila Rina Putri dengan NIM 24514000054. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian relasi interpersonal, yang kedua sifat relasi manusia, yang ketiga faktor personal dalam persepsi interpersonal, yang keempat pengaruh persepsi interpersonal pada komunikasi interpersonal, yang terakhir adalah pengertian relasi menurut Pak Ari. Relasi interpersonal adalah hubungan yang terbentuk antara dua orang atau lebih melalui interaksi yang berkelanjutan, di mana mereka mempengaruhi, memahami, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan emosional, sosial, dan atau profesional satu sama lain. Sifat relasi manusia itu sebuah kecakapan yang disebut kecakapan antar pribadi, yaitu di mana individu memiliki kemampuan untuk menjalin relasi antar pribadi dengan melanjutkan komunikasi antar pribadi. Kecakapan ini sebenarnya harus dimiliki oleh setiap manusia, terutama pada orang-orang yang memiliki jenis pekerjaan atau profesi yang memang mementingkan kecakapan seperti ini. Manusia bertindak atau melakukan sesuatu didasari pada motif tertentu. Begitu juga dengan komunikasi dan membangun relasi antar pribadi yang dilakukan. Pasti ada motif tertentu yang melandasi motif tersebut, karena kebutuhan, karena diri kita merasa kurang dan hendak melengkapinya. Baik, yang berikutnya ada faktor personal dan persepsi interpersonal. Persepsi interpersonal besar pengaruhnya bukan saja pada komunikasi interpersonal, tapi juga pada hubungan interpersonal. Itu sebabnya kecermatan persepsi interpersonal akan sangat berguna untuk meningkatkan kualitas komunikasi interpersonal kita. Contohnya, pengalaman, motivasi, dan kepribadian. Pengalaman membicarakan tentang facial meaning sensitivity test, alat untuk mengukur atau menguji kepekaan kita untuk menafsirkan ungkapan wajah persona stimuli. Ada DLG, leaders telah menggunakan FMST untuk melatih para mahasiswa, pengusaha, dan kelompok eksekutif dalam meningkatkan kemampuan menyandi atau encode dan menyandi balik decode petunjuk wajah. Motivasi yaitu upaya untuk mendeteksi pengaruh motivasi sosial terhadap persepsi telah menjadi tanda aliran New Look pada tahun 1950-an. Allport pada 1955 telah menghimpun berbagai penelitian New Look dan mengkritiknya. Sedangkan kepribadian yaitu dalam psikoanalisis dikenali sebagai proyeksi atau cara pertahanan ego. Proyeksi adalah mengeksternalisasikan pengalaman subjektif secara tidak sadar. Orang melempar perasaan bersalahnya pada orang lain. Baik, yang selanjutnya adalah pengaruh persepsi interpersonal pada komunikasi interpersonal. Yang pertama, pada nyatanya persepsi orang seringkali tidak cermat.
Bila kedua belah pihak menanggapi yang lain secara tidak cermat, terjadilah kegagalan komunikasi yang bisa disebut juga dengan communication breakdowns. Kegagalan komunikasi ini dapat diperbaiki bila orang menyadari bahwa persepsinya mungkin salah. Komunikasi interpersonal kita akan menjadi lebih baik bila kita mengetahui bahwa persepsi kita bersifat subjektif dan cenderung keliru. Akibat lain dari persepsi kita yang tidak cermat ialah mendistorsi pesan yang tidak sesuai dengan persepsi kita. Adanya kesenjangan antara persepsi dengan realitas sebenarnya mengakibatkan bukan saja perhatian selektif, tetapi juga penafsiran pesan yang keliru. Selanjutnya ada pengertian relasi menurut para ahli. Menurut Maslow, kebutuhan dasar manusia dibagi ke dalam 5 tingkat, yaitu 1 kebutuhan fisiologis, 2 kebutuhan rasa aman dan perlindungan, 3 kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang, 4 kebutuhan harga diri dan kebutuhan aktualisasi diri. Imogen King adalah seorang ilmuwan di bidang ilmu perawatan. Imogen King mengkonsepkan bahwa manusia merupakan individu yang reaktif. Imogen King bereaksi terhadap orang lain, situasi, dan objek tertentu. Beliau juga mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang berorientasi pada waktu dan berpusat di 3 kejadian dalam hidupnya, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Selanjutnya ada pengertian relasi menurut para ahli. Ada Calista Roy, beliau mengkaji kebutuhan manusia berdasarkan aspek-aspek tertentu, yaitu aspek biologis, aspek fisiologis, aspek sosial, aspek kultural, dan aspek spiritual. Watson merumuskan kebutuhan dasar manusia melalui penelitiannya tentang kesehatan, aktivitas pengasuhan, dan keperawatan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.